Terima kasih saudara, senang sekali saya Dusi Alfian kembali hadir dalam Serambi Topik hari ini dan kita akan membahas informasi penting di Harian Serambi Indonesia yang menjadi headline, dan saya bawa dua koran hari ini, edisi kemarin dan edisi hari ini juga. Kemarin kita menginformasikan terkait dengan cagup independen yang harus bekerja keras lagi untuk mengumpulkan KTP bukti dukungan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP. Banyak kekurangan dan mereka harus menggantikan 2 kali lipat, dan ini adalah pekerjaan yang sangat berat tentunya. Dan hari ini kemudian kita menginformasikan bahwa peluang cagup untuk jalur independen ini sepertinya kritis. Ini coba kita ukur dan kita menampilkan beberapa komentar baik dari pengamat politik Aceh, kemudian juga ada mantan komisioner KIP yang dulu sempat bekerja juga terkait dengan pelaksanaan pilkada ini. Seperti apa ini sebenarnya? Kita akan berbincang-bincang bersama redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia, Bung Arif Ramdan, yang sudah bersama saya saat sekarang ini. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam Bung Dasi. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Dalam 2 hari terakhir ini, pasangan calon dari jalur independen itu hangat diperbincangkan hingga kerja keras mereka yang kemudian kita nilai sepertinya agak berat untuk bisa maju ke 2017. Apa yang melatar belakangi dalam 2 hari terakhir kita mengangkat informasi ini, Bung Arif? Tentu pertama kita kan memang ini tahapan-tahapan pilkada untuk pilkada 2017 sudah terus bergulir ya. Kemarin KIP, Komisi Independen Pemilihan, melakukan verifikasi faktual termasuk juga verifikasi administrasi yang mendapati memang bahwa posisi calon independen ini agak bukan sulit ya, agak berat di perihal dia KTP dukungan, karena mereka kan maju berdasarkan dukungan dari masyarakat. Nah, berdasarkan verifikasi faktual ini beberapa calon dinilai ya banyak KTP yang tidak ini ya, setelah diverifikasi faktual banyak kekurangan memang. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan KTP untuk calon perseorangan 135.000 sekian lembar. Yang harus di 153.000 sekian yang harus dikumpulkan. Nah, pada saat di verifikasi faktual banyak yang tidak valid, ada yang 100 kurangnya, ada yang ribuan kurangnya. Ini kan bukan pekerjaan mudah bagi mereka kemudian untuk mengganti mengumpulkan KTP lain dalam waktu yang tinggal beberapa minggu ke depan, kan? Tanggal 29 September kalau saya tidak salah, kelengkapan itu harus sudah terpenuhi. Nah, maka ini pekerjaan berat. Kenapa ini menjadi headline kita? Karena terus diikuti. Namanya kan ini calon independen di luar yang pasangan partai yang mereka sudah melaju seperti misalnya Mualim yang banyak dukungan partai, Irwandi Yusuf juga, terus yang lainnya. Nah, ini yang partai independen ini, yang grup independen ini ada Jaini Abdullah yang berpasangan dengan Nasaruddin, kemudian ada Apa Karya, dan kemudian ada Abdullah Putih. Ini 3 ini ya harus berjuang, harus bergerak, harus betul-betul dia memenuhi ya syarat itu. Tapi seperti dikemukakan oleh para pakar ahli ya, yang juga ada Akmal Abza di situ juga, dia pernah di Komisi Independen. Itu sesuatu yang sangat sulit sebetulnya. Hanya Jaini Abdullah pasangan ini aja yang kekurangannya, kemungkinan kekurangannya tidak terlalu berat gitu. Dia kan hanya sekian, misalnya 17.000, mendekatilah ke angka yang dia butuhkan seperti itu. Oke, melihat ketiga pasangan calon ini, baik Zaini Abdullah dengan pasangannya, Apa Karya dengan pasangannya, kemudian juga Abdullah Putih dengan pasangannya, kan masing-masing yakin sekali ya. Sampai kemarin juga kita informasikan, kita hadirkan di halaman depan di Harian Serambi Indonesia juga, mereka yakin ini bisa diwujudkan seperti itu. Anda lihat bagaimana sih komitmen masing-masing pasangan calon atau bakal calon ini yang akan maju di Pilkada 2017 hingga saat ini? Nah, kalau kita melihat komentar dan komitmen mereka masih terlihat bersemangat. Mereka sanggup memenuhi target yang ditentukan dengan kekurangan yang ada hasil verifikasi faktual itu. Semangat itu kita lihat dari mereka ada. Tapi kalau melihat fakta di lapangan memang nggak sulit. Tidak tahu lah bagaimana nanti caranya mereka mengejar itu. Waktunya kan sekitar 2 minggu ke depan untuk mengumpulkan 2 kali lipat dari yang ditentukan tersebut. Tapi setidaknya optimisme mereka, keyakinan mereka untuk ikut ya patut kita hargain. Itu kan realnya di lapangan, nanti juga bagaimana juga tim sesnya, tim mereka ini bekerja lebih keras lagi. Oke.
Terkait dengan hal ini kemarin juga sempat ngobrol juga bersama Bung Bukhari M. Ali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Apakah kemudian ini bisa membuktikan bahwa kekuatan masing-masing bakal calon yang maju dari jalur independen? Beliau mengatakan iya, bisa saja seperti itu karena pengumpulan KTP tidak mudah dilakukan oleh tim tentunya. Anda melihat apakah dua bakal calon yang ya kita ukur sampai saat ini mungkin agak sulit, Pak Karya dan kemudian Abdullah Putih dengan pasangannya seperti itu, agak kurang solid dari timnya sendiri atau mungkin belum terlalu kuat untuk bisa mengumpulkan KTP saja seperti ini, belum lagi dukungan untuk Pilkada 2017, Bung? Kalau kita mengukur solid dan tidak solid sebetulnya juga belum tentu ya. Karena kan melihat sosok Pak Karya sebetulnya juga mereka masanya juga masa yang sebagian ada pada Mu'alim, sebagian juga ada pada Yaini. Ini orang yang sama sebetulnya kan pemain sama dari kita sebutkan ex-kombatan misalnya. Jadi mereka mempunyai basis yang ideologinya sama sejak awal. Jadi sebetulnya memperebutkan itu. Jadi kalau mereka kurang solid, saya pikir dengan raihan KTP yang sudah ada sekarang, pasangan Pak Karya misal, itu sudah nampak, terlihat mereka bekerja. Tapi tadi itu kekurangannya ini juga cukup banyak. Apakah mereka mampu? Kita lihat beberapa minggu ke depan ini. Tapi kalau kita melihat cara komen mereka kemarin dengan penuh optimisme, saya kira ya sah saja ya untuk maka saya siap. Tapi kan Kip mengukur bahwa 2 minggu itu kan bukan mengumpulkan sekian ribu, 2 kali lipat dari yang kurang itu kan bukan perkara mudah. Seperti itu. Saya masih agak teringat juga dengan 5 tahun lalu ketika Pilkada Aceh dilaksanakan seperti itu. Dan Akmal Afzal waktu itu juga menjadi komisioner KIP. Kita kemudian menghadirkannya kembali sebagai mantan komisioner KIP. Apa yang berbeda sebenarnya dari pelaksanaan 5 tahun lalu dengan pelaksanaan yang dilakukan sekarang? Baik itu tahapan-tahapan pengumpulan KTP hingga verifikasi faktual yang sampai saat ini dilakukan. Tahapan-tahapannya kan tidak terlalu berbeda, tidak terlalu berbeda. Hampir samalah tahapan-tahapan. Pada jumlah dukungan saya pikir tadi jumlah dukungan KTP 3.000 sekian yang harus dikumpulkan, tidak terlalu banyak berbeda. Bedanya mungkin ya masa itu lebih sulit sebetulnya. Masanya Akmal Afzal itu lebih sulit. Kan pilkada awal itu kita baru memorandum of understanding, tekanannya. Tapi pada masa ini sulitnya lain dalam tanda petik gitu. Seperti itu. Tapi ini tidak berbeda dengan verifikasi faktual yang dilakukan ya, Bung. Artinya sepertinya lebih ketat seperti itu dan agak sulit untuk mengumpulkan KTP seperti ini. Iya, ada bukti dukungan yang harus diteken oleh masing-masing yang menyerahkan KTP. Itu kan pekerjaan yang cukup sulit ya, cukup menyita waktu. Dan verifikasi faktual yang dilakukan juga harusnya didampingi oleh para tim ses. Nah itu yang membedakan mungkin dulu penandatanganan bukti dukungannya itu seperti itu. Kemudian Akmal Afzal mengatakan ada keanehan dari hasil verifikasi faktual ini. Tidak ada protes dari tim ses atas kekurangan itu. Ini kan perlu kita telusuri kembali di lapangan. Setelah ditentukan kurangnya sekian, nyaris tidak ada satupun keberatan ya, protes. Tapi kita lihat nanti apa reaksi hari ini dari para tim ses tersebut. Kita akan melihat, tapi mudah-mudahan lah yang calon independen itu terikut semua sehingga pilkadanya lebih marak gitu. Ketimbang ada upaya tapi tidaklah, jangan sampai ke situ upaya mencegah dari pelaksana tapi tidak mungkin itulah. Untuk apa kan? Tidak mungkin. Mudah-mudahan semua bisa terikutkan dengan syaratnya bisa terpenuhi lagi juga oleh para pasangan yang tadi katakan kurang itu. Jadi pilkadanya lebih semarak, rakyat bisa memilih mana lebih banyak pilihan seperti itu. Banyak pilihan itu Bung Dosi yang paling penting. Pilihan boleh berbeda, kegiatannya mensedara. Seperti itu pesan KIP yang kemudian disampaikan dalam Pilkada 2017. Terima kasih Bung Arif Ramdan atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Bung Arif Ramdan, redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.